Bukan jihadis, tapi kok melakukan aksi teror di pasar Natal di Jerman? Jadi, Talib Jawad Al-Abdul Mohsen dengan sengaja tabrakin dan kendarain mobilnya di pasar Natal di Magdeburg, Jerman pada Jumat lalu. Mobilnya menerjang kerumunan warga yang merayakan Natal, meninggalkan jejak darah, puing, dan kaca pecah di mana-mana. Diberitakan ada 5 orang tewas, termasuk seorang anak, dan lebih dari 200 warga terluka, 41 diantaranya kritis. Media setempat melaporkan Abdul Mohsen dengan sengaja menargetkan sebanyak mungkin korban. Polisi langsung menangkapnya di tempat kejadian dan ditahan dengan tuduhan pembunuhan. Penyelidikan terhadap motifnya masih berlangsung. Usut punya usut, kasus ini ternyata nggak sesederhana orang gila yang nabrak kerumunan. Abdul Mohsen adalah seorang psikiater asal Arab Saudi. Dia dapetin suaka di Jerman pada tahun 2006 setelah melarikan diri dari Saudi. Abdul Mohsen bukan bagian dari kelompok jihadis atau ekstremis Islam. Dia seorang ateis. Dia juga dikenal aktivis anti-Islam yang sering mengecam Islamisasi Jerman di media sosial. Dia juga secara terbuka mendukung Israel dan narasi anti-imigran yang dikampanyekan kelompok sayap kanan Jerman, Alternative for Germany atau AfD. Dia sering mengkritik Islam dan menyebut dirinya korban persekusi agama. Bahkan dia secara terbuka menyatakan dia melarikan diri dari Islam, bukan hanya dari pemerintah Saudi. Sebelum melakukan aksi teror di pasar Natal, Abdul Mohsen pernah menulis di akun media sosialnya, "Apakah ada jalan menuju keadilan di Jerman tanpa meledakkan kedutaan Jerman atau membantai warga negara Jerman secara acak?" Postingannya itu diduga bentuk frustasinya melihat meningkatnya Islamisasi di Jerman. Apa yang dilakukan Abdul Mohsen bukan berangkat dari ekstremisme berbasis agama tertentu. Motifnya diduga manifestasi dari kebencian dan ideologi ekstrim. Sebenarnya, sejak tahun 2007, pemerintah Saudi itu udah peringatin Jerman tentang pandangan ekstremis Abdul Mohsen. 4 kali mereka meminta ekstradisinya. Tapi peringatan ini diabaikan dengan alasan keselamatannya jika dipulangkan. Ekstremisme yang dipertontonkan harusnya jadi peringatan penting. Ancaman dari individu dengan pandangan ekstremis nggak boleh diremehkan. Apalagi banyak aksi terorisme belakangan ini dilakukan oleh lone wolf. Deteksi dini dan kolaborasi berbagai pihak jadi kunci untuk mencegah tragedi kemanusiaan akibat aksi ekstremis. Langkah-langkah preventif seperti memantau individu dengan pandangan ekstrim, merespon peringatan internasional, dan memperkuat sistem keamanan domestik harus jadi prioritas. Tapi sinergi ini nggak bisa hanya datang dari pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari kebencian. Edukasi berbasis komunitas untuk menangkal narasi ekstremis dan mendukung dialog yang sehat mutlak dilakukan. Kasus Abdul Mohsen juga ngingetin kita bahwa ekstremisme tidak mengenal batas agama, ras, atau ideologi. Ketika sebuah ideologi digunakan untuk membenarkan kekerasan, saat itulah kita harus bersatu untuk melawannya. Yuk bersatu lawan ekstremisme.